Jadi begini Bu, jika berkenan saya ingin berkonsultasi terkait supervisi yang akan saya laksanakan besok pada mata pelajaran informatika kelas 7. Baik Pak, sebelum Bapak berkonsultasi, kira-kira apa yang Bapak ingin capai dari percakapan ini? Yang ingin saya capai, saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa saya di dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Baik Pak, sebelumnya boleh Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan terkait pembelajaran yang Bapak ajarkan selama ini? Jadi begini Bu, setelah melihat hasil belajar siswa saya di semester ini, nilai siswa saya banyak yang menurun. Setelah saya wawancarai beberapa siswa tersebut, ternyata motivasi belajar mereka yang menurun. Oh begitu ya Pak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam menerima pembelajaran bersama Bapak? Setelah saya identifikasi kembali, beberapa hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya dominan menggunakan metode ceramah di dalam pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif bercerita pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Baik Pak, lalu menurut Bapak, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Diperlukan metode pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran. Adakah metode pembelajaran yang efektif, yang optimal bisa Bapak terapkan? Baru-baru ini saya mendapatkan pelatihan terkait pembelajaran berdiferensiasi dan menurut saya metode ini merupakan metode yang efektif untuk saya lakukan. Menurut Bapak, kenapa Bapak berpikir bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode efektif yang baik menurut Bapak? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa karena dilakukan terlebih dahulu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian belajar serta profil belajar siswa. Jadi bagaimana rencana Bapak untuk meningkatkan antusiasnya siswa Bapak? Saya berencana untuk mendesain pembelajaran. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi pada materi perangkat kelas komputer dan rencananya untuk supervisi besok saya akan mencoba dengan pemetaan berdasarkan nilai belajar. Minggu lalu saya sudah melakukan pemetaan awal terkait daya belajar siswa. Bagus sekali rencana Bapak. Kira-kira persiapan apa saja yang Bapak akan siapkan untuk kegiatan pembelajarannya besok? Saya sudah memiliki bayangan dulu terkait konten yang saya akan berikan. Prosesnya dalam memberikan nomor kerja yang berbeda sesuai dengan daya belajar dan nantinya tentu saja saya akan kelompokkan dan produk yang dihasilkan pasti akan bervariasi. Baik sekali dengan persiapan Bapak. Selanjutnya, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk menjalankan rencana saya tersebut dengan baik, dengan mengusung diferensiasi konten, proses maupun produk yang optimal, sehingga saya mendapatkan hasil pembelajaran yang sesuai dengan yang saya inginkan. Wah, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Amin. Terima kasih banyak Bu. Sama Pak. Kita selesai 3, 2, 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada
berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, perlu cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak ada hari ini kan? Ada semua, Pak. Ya semua ya. Oke. Jadi kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan judul adalah mengenai perangkat keras komputer. Ya. Jadi sebelumnya kita masuk dulu pengantar bahwa komputer jika diuraikan seperti manusia yang memiliki jasad dan roh, maka komputer juga terdiri atas dua komponen. Jadi kalau kita bayangkan komputer itu seperti manusia, maka dia terdiri dari dua unsur, ada tubuhnya dan ada rohnya. Ya, sama dengan komputer. Jadi kedua unsur ini saling melengkapi satu sama lain. Dan misalnya komputer tidak ada perangkat kerasnya, maka tidak ada gunanya juga ada perangkat lunaknya, karena tidak ada medianya. Sama seperti kalau komputer tidak memiliki perangkat lunaknya, maka tidak ada artinya ada perangkat kerasnya. Sama dengan manusia. Manusia kalau tidak ada tubuhnya, ada rohnya, ya tidak namanya bukan hidup juga. Nah, sama dengan jika rohnya ada atau tubuhnya ada, maka rohnya tidak ada, maka tidak bisa juga disebut hidup, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras komputer. Ya, tuh. Pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang perangkat lunak komputer. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, jadi setelah kalian mempelajari tentang perangkat keras, maka kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian perangkat keras dengan benar. Apa itu perangkat keras? Pengertiannya seperti apa? Kalian diharapkan mampu atau mengetahui. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bagaimana cara kita bisa membedakan perangkat keras itu berdasarkan bentuk ciri dan ciri-cirinya dengan benar, ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Kita masuk ke materi. Sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran kali ini, siapa yang bisa menjelaskan ke Pak Guru terlebih dahulu apa itu perangkat keras? Ya, Luna? Perangkat keras yang pertama yang bisa dipilih dan dapat digunakan. Oke, ada yang lain? Semua sepakat ya? Oke, jadi perangkat keras seperti tadi temanmu menjelaskan bahwa perangkat keras itu adalah perangkat yang memiliki wujud fisik dan dapat dipindahkan. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, jadi perangkat keras itu adalah perangkat komputer tadi yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan. Kemudian perangkat keras ini terbagi menjadi 4 jenis perangkat. Pertama ada disebut perangkat masukan atau input device. Fungsinya tentu saja untuk memasukkan data yang ada ke dalam komputer. Kemudian berikutnya ada perangkat keluaran atau output device. Jadi hasil dari pengolahan data akan terlihat apakah dalam bentuk file atau dalam bentuk cetakan kertas, ya. Kemudian ada pemproses atau prosesor. Jadi di sini data-data yang kalian masukkan terlebih dahulu pasti harus diolah sebelum masuk ke dalam atau dilihat hasilnya. Kemudian ada memori dan penyimpanan atau storage. Storage, setiap perangkat biasanya memiliki media penyimpanan seperti
HP, ya, kemudian beberapa perangkat yang lainnya juga memiliki memori dan penyimpanan. Ya, jadi untuk memperjelas tentang perangkat masukan jenis-jenis perangkat ini, maka kita akan melakukan beberapa latihan ini pergerakan bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada nanti yang gaya belajarnya auditorik, ada visual dan kinestetik sesuai dengan hasil angket yang Pak Guru sudah bagikan. Dan kelompoknya Pak Guru sudah bagi untuk berkelompok. 1 auditori, nanti Aira, Aida, Siva, Fatla dan Aswad. Kelompok 2 visual, Lunawaya, Sila, Esa, Juwita, Arya. Kemudian kelompok 3 kinestetik, Nurul, Karina, Fatir, Rahmat dan Hirila. Ya, jadi ini 3 kelompok. Nah, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang Pak Guru bagikan dan posisi komputer yang Pak Guru sudah atur, ya. Silakan. Oke, setelah kalian membagi kelompok, ada konten yang akan kalian lihat sesuai dengan link YouTube yang Pak Guru sudah bagikan. Nah, silakan cari di komputernya masing-masing, dibuka aksesnya, kemudian dibaca nomor tugasnya setiap kelompok, ya, dibaca, kemudian dikerjakan sesuai dengan petunjuk soal yang sudah dibagikan, petunjuk nomor kerja yang sudah dibagikan. Jadi silakan identifikasi sesuai dengan video yang Pak Guru sudah bagikan, link YouTube yang Pak Guru sudah bagikan. Silakan dikerjakan, ya. Jadi untuk kelompok auditori artinya, ya. Jadi nanti ada video itu sudah link yang bagikan. Kalian simak video tersebut, kemudian nanti kalian isi lembar pengamatannya di sini, ya. Nama alatnya apa, perangkatnya apa, ciri-ciri dan fungsinya apa. Jadi alat-alat yang kalian temukan di dalam video tersebut kalian catat, diskusikan. Kira itu apakah termasuk di dalam input device, termasuk output, termasuk proses untuk storage, ya. Karena yang Oke, untuk visual sesuai dengan lembar kegiatannya, nanti kalian memutar video, ya. Kemudian nanti kalian ditugaskan untuk membuat mapping. Jadi kalian akan menggambar sebuah bagan untuk menjelaskan nanti mana yang termasuk perangkat keras, ya, bagian-bagiannya dan seterusnya, ya. Silakan dikerja, ini kertas yang kalian akan buatkan mappingnya, ya. Paham? Oke, silakan, ya, dikerjakan. Senyalin. Jadi untuk kinestetik, ini lembar pengamatan anak. Nanti kalian ditugaskan untuk mengisi lembar pengamatan ini, ya, berdasarkan identifikasi kalian terhadap perangkat yang sudah tempelkan di sini. Kira perangkat
Dan nomor ini kalian harus cari nama alatnya buat masuk kontraknya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri dan fungsinya, silakan diidentifikasi video yang Pak Guru sudah bagikan ya. Silakan diidentifikasi. Ya. Baik, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita perlu melakukan breaking ya supaya apakah kalian fokus atau tidak ya? Oke. Jadi perhatikan breakingnya di atas. Jadi oke, berarti kan ya spreading ini kami minta kefokusan ya, konsentrasi saja. Jadi perhatikan dulunya atau perhatikan peraturannya ya. Yang dibaca ada yang tulisannya tidak boleh dibaca, tapi warnanya yang disebutkan. Ya, tidak boleh dibaca. Warnanya yang disebutkannya. Salah satu contoh pertama ini warna merah biru kuning. ya, bisa ya? Bisa Pak. Oke, kita mulai ya. Oke, konsentrasi. Merah biru kuning hijau. Siapa yang tidak konsentrasi ya? Ini Hijau. oke, perhatikan jangan dibaca, sebutkan warnanya ya. Oke, ulangi. Kuning hijau, biru hijau merah, hijau. Ya, masih ada yang hijau. Oke, lanjut. Biru, merah, ungu merah, biru kuning. Oke ya, lanjut. Oke, habis ya. Oke, kita semua. Anak-anakku semua, itulah tadi kegiatan pengamatan kita ya. Dan sekarang kita akan mempresentasikan hasil lembar kerja kalian yang telah kalian buat di setiap kelompok. Ada yang visual, ada yang estetik, dan ada yang auditory. Nah, saya persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengawasannya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Maya Hasim, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami yaitu mengenai kinestetik. Yang pertama yaitu alat CPU, yang dimana CPU ini merupakan jenis perangkat keras yaitu proses. CPU memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk segi empat, mempunyai kabel power supply, dan fungsi dari CPU tersebut yaitu memproses data. Yang kedua yaitu kamera. Kamera ini berjenis perangkat keras yaitu input. Kamera memiliki ciri-ciri yaitu bentuk segi empat, mempunyai lensa, dan mempunyai kabel input. Fungsi dari kamera tersebut yaitu mengambil gambar. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi hasil lembar pengamatan atau hasil diskusi dari teman-teman dari kelompok 2 ya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 1
Oke, selanjutnya kita ke kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ya terhadap video yang Pak Guru bagikan. Silakan untuk kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai auditori. Nah, yang pertama di sini ada mouse. Jenis perangkat yaitu perangkat keras, termasuk perangkat keras input device. Ciri-ciri dari mouse tersebut yaitu modelnya seperti tikus, mempunyai tombol kiri dan kanan. Fungsi dari mouse tersebut yaitu menggerakkan kursor pada Ciri-ciri dari mouse yaitu modelnya seperti tikus, mempunyai tombol kiri dan kanan. Fungsi dari mouse tersebut yaitu menggerakkan kursor pada layar. Nah, yang kedua adalah RAM. Jenis perangkat keras yaitu memori penyimpanan. Ciri-ciri dari RAM ini tersebut yaitu persegi panjang. Fungsi dari RAM yaitu komponen ini berfungsi sebagai pengingat, dalam hal ini yang disimpan di dalam memori atau berupa data atau program. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya dari perwakilan kelompok 3 yang membawakan hasil diskusinya. Sekarang, oke, selanjutnya kita ke kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya tentang visual, di mana visual membahas tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, input device. Pengertian input device adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data. Fungsinya yaitu memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya, keyboard dan mouse. Yang kedua adalah output device. Pengertiannya yaitu alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil proses. Fungsinya menampilkan mencetak hasil proses. Contohnya, printer atau speaker. Yang ketiga adalah processing device. Pengertiannya yaitu alat yang digunakan untuk memproses data dalam komputer. Fungsinya itu memproses data, contohnya seperti mainboard atau prosesor. Dan yang terakhir ada storage device. Pengertiannya yaitu untuk menyimpan data di dalam komputer. Fungsinya menyimpan data, contohnya seperti hard disk. Mungkin itu saja hasil kerjasama dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi ya, 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi setelah kalian melaksanakan tadi kegiatan kelompok, sekarang kita masuk ke evaluasi. Jadi Bapak akan memberikan evaluasi, ini ada 5 soal. Silakan diisi terlebih dahulu namanya, kemudian diisi sesuai dengan pengetahuan yang kalian dapatkan. Ini silakan dibagi. Oke, Bapak berikan waktu berapa saya ya? Oke?
Mari kita untuk pembelajaran kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan percakapan pasca observasi, Pak, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak mengenai proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Di sini, Pak, menurut Bapak kelebihan apa yang Bapak temui pada proses pembelajaran? Kelebihan yang saya rasakan pada pembelajaran ini, saya menganggap bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Kemudian dalam pelaksanaannya ini ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk. Kekurangannya mungkin ada, Pak? Kekurangannya itu dari segi evaluasi, saya menganggap bahwa evaluasi saya ini secara heterogen. Saya seharusnya membagi dalam kelompok yang tingkat pengetahuannya sudah utuh, sebagian paham dan belum paham. Oh iya, di sini Pak, setelah saya melakukan observasi terhadap Bapak selama proses pembelajaran, saya mengidentifikasi bahwa pelaksanaan pembelajaran alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan, yang telah dibuat, dan dari segi aspek dan strategi pembelajarannya juga sudah tercapai dengan baik. Namun ada beberapa hal yang Bapak tadi katakan bahwa dari segi evaluasinya ya, bahwa evaluasi itu Bapak memberikan secara tidak melihat dari kemampuan siswa. Nah, kira-kira yang perlu Bapak refleksi menurut saya ke depannya, bahwa dalam pembagian evaluasi memberikan soal itu harus dilihat dari kemampuan peserta didiknya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya Bapak ke depan bagaimana? Rencana saya akan melakukan perbaikan dan memperbaiki apa yang selama ini saya anggap kurang pada pembelajaran saya ke depannya berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan. Saya mendengar bahwa tindak lanjut Bapak, kira-kira apa aktivitas pengembangan diri ke depannya, Pak? Aktivitas pengembangan diri saya untuk meningkatkan kompetensi, saya akan melakukan berbagai kegiatan seperti diklat, kemudian berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat. Tujuannya supaya saya dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Indikatornya tentu saja nilai-nilai dari siswa saya akan meningkat, motivasi belajarnya akan tinggi, kemudian untuk karakternya juga bisa dapat terbangun. Terus kemudian pendukungnya itu sendiri, tentu saya perlu dukungan dari sekolah, terutama dari atasan. Kemudian didukung juga dengan sarana dan prasarana. Bapak, kira-kira Bapak melakukan perbaikan ini di waktu kapan, Pak? Waktunya menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, karena saya akan lebih mengutamakan proses pembelajaran dulu di sekolah. Oke Pak, dari hasil pasca observasi hari ini,
setelah melakukan coaching dengan saya, apa kira-kira yang Bapak rasakan setelah adanya proses coaching ini? Yang saya rasakan tentu saja saya menganggap ini sangat bermanfaat bagi diri saya pribadi, karena dengan proses coaching ini saya bisa menggali potensi yang ada pada diri saya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan saya dalam proses pembelajaran. Jadi saya menganggap bahwa kegiatan coaching ini adalah kegiatan yang positif. Baik Pak, dari mendengar dari apa yang Bapak utarakan, mudah-mudahan proses coaching kita kali ini bisa bermanfaat ke depannya dan Bapak bisa memperbaiki dalam artian proses pembelajaran Bapak, terutama dalam evaluasi. Semoga apa yang kita perbaiki nanti bisa tercapai dengan baik Pak. Amin. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.